Teman-teman, ada yang bertanya kepada saya mengenai perhitungan X di diagram superelevasi. Nah, baiklah akan saya jelaskan. Yang ini kan perhitungan X di diagram superelevasi. Nah, teman-teman perhatikan, ini kan diagram superelevasi ya, yang utuh. Diagram superelevasi kan menggambarkan pencapaian superelevasi, begitu kan? Nah, ini jalan lurus kita, kan, bagian lurus. Nah, kemudian ini sudah masuk bagian lengkung, kemudian ini bagian lurus lagi. Nah, kita tuh mau tahu di setiap section, di setiap potongan, ini potongan 1-1, ini ada potongan TC, ini ada potongan 22, ini ada potongan CT. Nah, kita tuh mau tahu di setiap section ini pencapaian superelevasinya tuh seberapa, begitu kan? Mulai dari potongan 1-1, ini tidak masalah potongan di 1-1 ya. Ini misalnya mobil datang dari sini, ini kan masih jalan lurus. Yang namanya jalan lurus kan kemiringan melintangnya masih 2% biasanya ya. Gitu. Oke, maka ini di potongan 1 masih 2%. Ini ceritanya center line nih. Begitu. Nah, ini jalan lurus sampai di sini, sampai di area sini. Ini kan kita sudah masuk, ini lurus, ini kan belok nih ya, belok begini. Jadi mobil kita dari ulang datang dari sebelah sini lurus, begini dia lurus gitu ya. Terus ada lengkung peralihan, nah terus dia kan belok nih, ya. Dia belok. Nah, sewaktu dia di area sini, kan sisi bagian luar perkerasan dinaikkan lebih tinggi daripada sisi bagian dalam. Begitu kan kalau lagi lewat belokan kan pasti sisi bagian luar perkerasan lebih tinggi, begitu kan? Nah, oke. Nah, di sini tuh berapa sudah tercapainya? Nah, kemiringannya. Oke. Nah, kemudian sampai di sini kendaraan kita, begitu, sudah tercapailah si super elevasi yang maksimal, begitu, ya. Nah, kemudian ketika dia masuk ke sini, di potongan yang ini, pasti kan kondisi sudah sama seperti di potongan TC, gitu. Nah, sehingga kita perlunya menghitung mana tadi yang ini nih ya. Nah, pas di sini pasti masih kondisi 2%. Suatu sampai di sini, kondisi perkerasan sebelah luar sudah lebih tinggi, sehingga kita ingin tahu pencapaian super elevasinya di lokasi yang ini, gitu kan. Nah, kalau teman-teman yang mengerjakan bina marga, pencapaian super elevasi sudah dikatakan di bab 2 atau bab 3, di modul 2 atau modul 3, saya lupa. Pencapaian super elevasi 3/4-nya di area sini, di 3/4 LS, dan sisanya berada di 1/4 LS aksen. LS aksen ini maksudnya. Itulah sebabnya pada saat mengerjakan bina marga, rumus yang ini di sininya ada 3/4. Karena ini. Nah, kalau yang mengerjakan asto, tentu di sini bukan 3/4 lagi. Karena kata asto, superelevasi akan dimulai dari 2/3 LS aksen dan sisanya di 1/3 LS aksen. Begitu. Ya. Oke. Nah, maka ini pasti akan berubah. Nah, kemudian angka 2,9 ini dari mana? Angka 2,9 ini adalah angka E-nya. Ya. Kalau di kasus saya, angka E saya adalah 0,027. Dapatnya dari mana?
Sekali lagi ini adalah dapatnya lihat di modul tentang full circle. Full circle, oh ini dia. Modul 4 di lampiran turun. Nah, tentukan yang mana tabelnya. Misal tabelnya yang ini. Kemudian tentukan yang mana radiusnya. Misal radius saya 318, maka nanti saya 0,071, LS-nya 60. Misal radius saya 1432, maka saya 0,026. Oke, nah kembali lagi ke yang tadi. Sehingga tidak melulu itu adalah 2,9. Mana tuh tadi tuh? Salah kelewatan. Nah, ini tidak melulu 2,9. Disesuaikan dengan angka E yang tadi. Kalau angka 2 ini apa? Kalau angka 2 ini adalah kemiringan melintang normal. Kan 2%. Oke, maka ini biasanya akan sama 2%. Kalau punya saya, iya betul 2%. Dapatnya dari mana? Ini dia, lereng melintang perkerasan 2%. Nah, bisa jadi punya teman-teman berbeda tergantung dari data-data teknis yang diperoleh dari tabel PPGJR sesuai dengan jalan yang dimiliki oleh teman-teman. Gitu. Oke, mudah-mudahan tidak ada yang salah lagi dalam melakukan perhitungan X di superelevasi, potongan dari diagram superelevasi. Begitu. Oke, terima kasih.